Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika kita melakukan pembayaran zakat fitrah ke suatu lembaga zakat, tapi ternyata para amil di sana menyalurkan zakat fitrahnya sesudah sholat Id dengan alasan karena masyarakat membayarnya zakatnya di malam Id, membuat panitia agak kesulitan untuk menyalurkan sehingga masih ada zakat fitrah masih tersisa. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah 286. Soalnya saya dapat fatwa ini Ustadz, sesuai fatwa boleh telat distribusi lepas lebaran, yang penting sudah diterima amil. Poin pertama berkaitan dengan amil zakat itu yang berhak menentukan adalah pemerintah. Tidak ada amil zakat dengan berbasis sendiri-sendiri, itu enggak ada. Syekh Shalih Fauzan ditanya dan mengingkari dengan keras bahwasanya amil zakat yang menentukan, yang membuat adalah pemerintah. Jikalau tidak ada surat resmi dari pemerintah, maka tidak ada amil zakat. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk orang yang tidak dapat izin dari pemerintah bikin penyaluran zakat, itu nggak boleh. Ini berkaitan dengan itu. Yang kedua, ini harus dipahami, kita itu disyariatkan memberikan zakat, dan ingat, pembayaran zakat itu terikat dengan waktu. Siapa yang memberikannya qabla shalah faiya zakah, wa man a'taha ba'da shalah maka dia sedekah. Posisi amil, bahasa bukan amil lah, sengurusi. Ini posisi dia, akadnya wikalanya antum, atau dia itu orang yang menerima. Ini harus diperhatikan. Anda menyerahkan kepada dia itu status penyerahan akadnya apa? Wikalanya antum sebagai wakilnya antum, bareng ngono tolong kasihkan ya, kan gitu kan. Ataukah memang dia adalah penerima? Gitu loh. Ini harus jelas. Kok bisa ada fatwa kalau sudah diterima oleh amil maka selesai sudah, dengan dasar Anda itu tahu kalau dia itu sekedar wakilmu dan dia akan menyerahkannya kepada orang yang berhak itu setelah sholat. Ya nggak bisa dong, nggak bisa. Kita dealkan dulu, antum ini sebagai apa untuk saya, ini dealkan dulu. Kalau antum sebagai wakil saya dan kamu berikan qabla sholat dan Anda tahu itu, nggak sah zakat fitrah kamu, nggak sah. Dan nggak, besok santapan aja orang kayak gini ini, tahu santapan ya, nggak amanah kayak gini ini, karena nggak berhak. Nggak boleh wong antum tuh diamanati, diwakili untuk apa? Untuk memberikannya kan, untuk memberikan orang. Kok antum berikan kepadanya setelah hari raya, setelah sholat? Ini kan nggak benar orang ini. Paham? Berbeda kalau dia adalah hak menerima, ya wis, wong kamu yang menerima kok, ya wis, berarti antum bukan wikalakan ke dia, tapi antum berikan ke dia. Udah nggak ya Wan? Dan yang zahir adalah yang pertama, mereka itu menerima tok, wikalah wakilnya antum, bukan penerima resmi. Udah kan? Nah, beda bab kalau di fikih. Kalau di fikih antum mau nggak mau zakat itu diserahkan ke pemerintah, dan nggak boleh ke pemerintah, ya hanya pemerintah. Kalau Anda kata pemerintah memberikannya ba'da sholat, itu berarti mereka dosa, itu nggak, tanggung jawabnya sudah selesai. Jelas ya ini. Tapi masalahnya ini bukan mingkibal pemerintah, per individu, organisasi atau yang lain, lalu diberikan kepada Allah ba'da sholat, ya bukan zakat fitrah, itu namanya sodako. Apalagi pendapat yang paling kuat, zakat fitrah tidak diberikan ke 8 asnaf. Yang diberikan kepada 8 asnaf hanya zakatul amwal,
zakatul amwal. Jadi nggak bisa innama shadaqatu lil fuqara, shadaqat antum masukkan zakat fitrah dan zakatul mal, nggak bisa. Karena zakat fitrah punya dalil khusus, apa itu? Nama apa? Tu'matan lil masakin. Dan nggak bisa pakai amalia begini. Penyebutan tu'matul masakin adalah zikru afrod min afrodil umum, penyebutan satuan dari satuan-satuan umum. Nggak bisa. Karena apa? Karena penyebutan sendiri-sendiri. Karena sebagian orang bagiliun berdalil dengan dua ayat ini, ayat sama hadis. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dia bilang as-shadaqat itu umum. Zakat fitrah, zakat mal, semuanya ke asnaf ini. Kemudian tu'matan lil masakin itu katanya apa? Fardun min afrodil umum, bukan bermakna taksis, tapi adalah penyebutan satu yang lebih terpenting, bukan pembatasan, tapi itu penyebutan satu dari ini dan disebutkan satu karena itu yang lebih diutamakan dan bukan amaliyatu taksis. Menurut mereka nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena beda konteks, beda konteks. Rasul menyebutkan apa namanya, tu'matan lil masakin sendirian ketika membahas masalah zakat fitrah. Ketika membahas zakat fitrah itu adalah tu'matan lil masakin. Faedah yang kedua, tolong carikan salaf yang mereka zakat fitrah itu dibagi kepada 8 asnaf. Sebutkan salafnya, sebutkan salafnya dari kalangan para sahabat Nabi, karena mereka juga apa? Mengeluarkan zakat fitrah mereka, kan begitu. Jadi begitu ya kawan yang harus diperhatikan. Jadi kesimpulannya begitu.